Qala musannif rahimahullah ta'ala, bab yang ke-8 ada menyatakan kasih akan Allah. Ketahuilah olehmu bahwasanya kasih akan Allah Ta'ala adalah kelakuan yang dipuji pada syarat, lagi pangkat yang tinggi yang menyampaikan kepada ma'rifatullah. Telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Artinya kasih Allah Subhanahu wa ta'ala akan mereka itu dan kasih mereka itu akan dia. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uhibbullaha bima yarfidukum bihi min 'amihi wa uhibbuni bi hubbillahi iyaya." Artinya kasih kamu akan Allah karena yang memberi nikmat Dia akan kamu dengan Dia daripada segala nikmatnya, dan kasih oleh kamu akan daku karena kasih Allah akan daku. Dan bahwasanya kasih akan Allah Subhanahu wa taala itu berlebih kurang karena firman Allah Ta'ala, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Artinya, dan bermulai mereka yang beriman, mereka itu lebih bersengatan kasih akan Allah. Di kesimpulannya, poinnya, isi daripada nasihat pengarang kitab itu adalah seseorang yang beriman, yang bujur-bujur ia beriman kepada Allah Ta'ala, itu pasti cinta lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tandanya, tanda bahwa iman seseorang itu kuat, ini cinta Allah. Kebalikannya ketiga, tanda cintanya kuat kepada Allah, ini beriman lawan Allah. Jadi itu kesimpulannya bila kita cinta lawan Allah, maka iman kuat. Bila iman kuat, ada cirinya. Apa cirinya? Ma'asi lawan apa-apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menaati perintah Allah tanda daripada iman yang kuat. Iman yang kuat itu berasal daripada apa? Berasal daripada perasaan cinta yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, tanda orang yang kasihnya kuat kepada Allah, cintanya kuat kepada Allah, mengeluar berupa apa? Berupa tindakan, berupa amalan. Amalannya apa? Sembahyang digawe, ibadah-ibadah yang disuruh oleh Allah digawe, maksiat dihindari. Itu secara umum tak? Secara umum. Jangan sampai tergawe maksiat. Mengaku cinta kepada Allah tapi masih tergawe maksiat. Nah, itu masih belum jujur berarti. Masih belum jujur, masih belum sempurna. Jadi tanda seseorang sempurna iman, tanda seorang sempurna cintanya kepada Allah itu adalah menjalani syariat, menjalani papadah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalani apa-apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Itu jalannya. Jadi seseorang yang hendak mendapatkan ma'rifah, mengenal kepada Allah, kasih lalu Allah, ma'rifah, kenalan Allah, itu jalan utamanya adalah syariat. Jalan syariat artinya mengerjakan apa-apa yang disuruh, menjauhi yang dilarang, jangan ditinggalkan. Jadi bila ada orang mengenal Allah, mengaku cinta kepada Allah, mengaku bermakrifah kepada Allah, tapi gawiannya masih kada sesuai dengan syariat, kada usah diumpati. Mengaku sampai sudah jadi wali umpamanya, mengaku sampai kepada Allah kisahnya nih, tapi meninggalkan syariat atau mempahawai syariat atau menganggap misalkan ibadah yang diwajibkan oleh Allah itu kada wajib, harus diumpati.
Contohnya apa? Contohnya orang yang meninggalkan sembahyang 5 waktu alias batamat. Kalau sudah diumpati itu jelas sudah sesatnya. Biar aja pandirannya mengakuinya ma'rifah, pandirannya tinggi, mengenal Allah, sudah pandirannya negesanya, tapi gawiannya harus sesuai. Artinya meninggalkan syariat harus diumpati. Harus diumpati. Karena orang yang bujur, ma'rifahnya bila sudah orang ma'rifah kenalan Allah itu pada mau meninggalkan kewajiban, pada mau meninggalkan yang sudah disyariatkan, sudah disuruh oleh Allah, pada mau. Pada mau. Tandanya tadi, tandanya bila seseorang kuat kasihnya, cintanya kepada Allah, mengenal berarti sudah Allah, sudah kenal ma'rifah Allah, hanya pada mau meninggalkan apa-apa yang disuruh oleh Allah, pada mau meninggalkan syariat, aturan-aturan Allah, pada mau dilanggarnya. Tapi bila ada orang yang wani melanggar perintah Allah, wani meninggalkan yang disuruh oleh Allah, itu ma'rifahnya ma'rifah palsu. Ma'rifah palsu berarti ada sampai lagi itu, dan bahkan kada mau sampai. Ada sampai. Kenapa? Karena yang disuruh oleh Allah ditinggalkannya. Itu berarti kada kenal Allah Ta'ala. Jadi ini ciri pengarang kita, tanda seseorang itu bujur cintanya pada Allah, kuat imannya kepada Allah, adalah orang yang mengetahui syariat. Nah, ini beriman, tadi kan beriman itu ada tandanya, ada cirinya. Mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang dilarang, itu tandanya. Tanda orang beriman, tanda yang kuat. Dan bahwasanya umat para ulama telah ijma' sepakat apa? Atas bahwasanya cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah fardu. Wajib berarti. Wajib kita cinta kepada Allah, wajib kita cinta kepada Rasulullah. Dan telah menjadikan oleh Rasulullah SAW akan kasih akan Allah itu daripada syarat iman pada beberapa hadis. Karena bersembah Abu Razin al-Aqli ya. Karena bersembah ini apa bahasa kitanya ya? Ini bahasa bahari ini. Bersembah memohon kan? Meminta. Ya Rasulullah. Nah, ini bertanya nih kisahnya nih, seseorang bertakbir dalam Nabi, ya Rasulullah, apa itu iman? Apa itu iman? Jadi jawab oleh Nabi. Lalu Nabi menjawab, iman itu jar Nabi adalah Allah dan Rasulnya lebih dikasihi lebih engkau kasihi daripada barang yang lain daripada keduanya. Artinya mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Ini berat ini, mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, di atas bini, di atas laki, lebih daripada itu, di atas segala-galanya, di atas harta kita, di atas segala-galanya. Ini tanda apa? Tanda orang yang beriman. Dan datang lagi seorang Badui kepada Nabi Muhammad SAW, maka ia meminta bertanya adalah bersembah, artinya bertanya. Badui, orang Badui, orang Arab tapi yang pedalaman Badui. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apabila hari kiamat terjadi. Nah, ini orang Badui bertakunan Nabi. Katakannya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Bila hari kiamat ya Rasulullah? Lalu dijawab oleh Nabi
apa yang engkau sediakan baginya. Nah, maksudnya apa? Ikam betapa hari kiamat apabila Nabi ikam pang sudahlah mempersiapkan apa? Menyambut hari kiamat. Apa yang engkau persiapkan? Apa yang engkau siapkan kesan hari kiamat? Maka orang tadi berkata, tiada mensediakan aku baginya akan sembahyang yang banyak, dan tiada puasa melainkan bahwasanya aku kasih akan Allah dan Rasulnya. Ini kak ujar nang Badawi, aku tuh ulun tuh sembahyang kada banyak, hanya nang fardunya aja, puasa itu juga ada banyak aja nang fardunya, cuman ulun cinta Allah dan Rasulnya. Ulun mencintai Allah dan Rasulnya. Maka bersabda Rasulullah SAW, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Al-mar'u ma'aman ahab. Bila kita cinta lawan Nabi, maka insya Allah, karena kita dikumpulkan dengan Nabi. Cuman tanda kita cinta lawan Nabi, apa tandanya? Jadi jangan sekedar hanya mengaku cinta lawan Nabi, jangan hanya sekedar mengaku, harus ada buktinya. Apa kira kita cinta lawan Nabi? Cinta lawan Nabi. Buktinya kita cinta lawan Nabi adalah meniru kelakuan Nabi, meniru akhlaknya Nabi. Itu tanda kita cinta lawan Nabi. Ada kala sabarataan kita meniru, nah pintangan mana kita kalau meniru? Ketika kita niat meniru kelakuan Nabi, sunnah-sunnah Nabi, kita turuti dengan niat mengikuti Nabi, itu tanda kita cinta lawan Nabi. Kita meniru kelakuan Nabi, itu bukti bahwa kita cinta lawan Nabi. Ada kalau sabarataan, paling kadang ada lah yang kita turuti sebagai bukti kita tuh cinta lawan Nabi. Contoh yang paling nyaman mana? Nang digawe Nabi, masuk WC batis kiri. Nah, kita pak masuk WC batis mana? Kelakuan Nabi. Nah, ini kita masuk ke WC dan dahulukan batis kiri karena niat kita menggawi sunnah Nabi, menuruti Nabi. Nah, itu bagian dari tanda cinta kita lawan Nabi. Paling kada benar ada yang kita turuti saban hari gawian kita, ada yang kita turutakan, kita samakan dengan gawian Nabi. Artinya kita cinta nih, jangan sekedar mau cinta lawan Nabi, tapi kan kadang mengaluar dalam bentuk kelakuan sehari-hari kita. Kada ada bukti, berarti cintanya cinta palsu. Nah, jangan cinta itu harus ada buktinya. Berupa apa? Berupa tindakan, berupa amalia. Masuk WC batis kiri berdahulu, keluar WC batis kanan. Itu sunnah Nabi. Jarang ini, jarang tagawi namanya itu. Padahal itu nama keluar ringannya. Nah, berdoa dulu hendak masuk WC, baca doa dulu di luar WC, baca doa jangan di dalam WC. Mbah tuntong pak keluar batis kiri, baca doa. Baca doanya di mana? Baca doanya di luar WC, sudah keluar. Jadi kan dia baca doa dalam WC. Nah, itu paling kecil benar tuh, paling kadang kita menuruti di situ barang hendak masuk WC batis kiri, aman hendak keluar batis kanan didahulukan. Di WC pulang jangan lupa dir. Rahatan di WC tuh sunnahnya Nabi itu kada boleh bebandir. Ini kada bisa sabutan. Oh iya, sudah tuntung aja.
pahatannya lagi nanya. Nah, itu kada boleh. Kada boleh itu. Jadi kalau kita di dalam WC jangan bandir. Itu sunnahnya kayak itu tuh. Nah, itu sunnah nang paling nyaman sudah. Nang paling nyaman kada tagawi juga lagi nang sunnah nang alih. Nang berat gitu. Nang ringan dan jalan tagawi gitu apalagi nang ringan. Itu nang liwat ringannya sudah. Kalau duit kada. Dia masuk WC, batas kiri berdahulu, di dalam WC kada berpandir. Nah, di dalam WC itu jangan belawas. Bila sudah tuntung, sudah jangan hendak berumat-umat, apalagi berokok di dalam WC lawas, benar jangan dibelawas di dalam WC. Nah, itu sunnahnya. Sunnah Nabi. Jadi tanda kita cinta lawan Nabi menuruti sunnah Nabi, kelakuan Nabi. Mulai dari nang ringan dulu, nang nyaman dulu kan. Ya masuk WC tadi. Masuk WC, keluar WC, di WC itu diam. Itu paling ringan dah. Nang ringan aja kada tagawi. Apalagi hendak nang genang mengalih nang berat gitu. Itu kan tadi tanda cinta lawan Nabi menggawi yang diperintahkan oleh syariat, yang disuruh oleh agama, yang diwajibkan oleh Allah Taala, menjauhi larangannya. Terus apalagi menggawi nang sunnah Nabi itu artinya kelakuan Nabi lah, lain hukum sunnah fikih itu lain. Jadi sunnah Nabi, bilanya sunnah Nabi itu berarti kelakuan Nabi. Tapi kalau sunnahnya fikih itu hukum, ada wajib kan di fikih itu, ada makruh, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Itu lain namanya, lain pengertiannya lain. Nah, kalau sunnah Nabi itu berarti bilanya sunnah disandarkan oleh Nabi itu berarti kelakuan Nabi. Makanya makan pakai tangan kanan itu sunnah Nabi. Bila dituruti berpahala kata. Tangan makan pakai tangan kanan gitu kan, itu sunnah Nabi. Apa yang kau persiapkan ya Nabi untuk hari kiamat? Ditakuni Nabi ulang nih orang Arab Badawi. Kadada ibadah ulun jar Arab Badawi ini kan, ibadah ulun kada banyak, puasa ulun kada banyak, tapi ulun cinta. Nah, tapi ulun cinta lawan siapa? Lawan Allah dan Rasulnya. Maka bersabda Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan ditatayakan bersama dengan orang yang dicintainya. Nah, jadi maunya kita hendak batatailan Nabi, cinta lawan Nabi. Cinta lawan Nabi ada buktinya, harus ada buktinya. Apa buktinya? Menuruti kelakuan Nabi. Nanti kelakuan Nabi. Nah, makanya perlu banget kita tuh sekali-kali belajar apa namanya sirah nabawiyah. Belajar sirah nabawiyah supaya tahu kita tuh kelakuan Nabi kayak apa setiap hari. Ramadan tuh kita belajar sirah nabawiyah sekali barang seumur hidup, tapi nama nonton gitu. Yang nonton kita ini kurang waktunya lah kalau masalah belajar atau mengaji ini kurang waktunya. Ini kita belajar mengaji dah. Nah, sebiji kitabnya aja sampai minggu nah. Berapa tahun lah bisa kan? Belum tentu aja lagi. Jadi makanya tuh kalau ada waktu lah bisa katakan kalau bisa tuh sampai 2 hari ada kita mendengar pengajian kita, karena kita ini kurang benar ilmu. Jadi
Perlu kita dengar pengajian kita, dengar gosip. Jadi perlu kita dengar, terutama nama pintangan kelakuan Nabi setiap harinya kayak apa, sirah nabawiyah. Kalau di pesantren itu ngaran pelajarannya sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah itu artinya sejarah Nabi. Nama menjelaskan kayak apa kelakuan Nabi saben hari, setiap hari kita ada di rumah, di mana tempat itu kayak apa kelakuannya. Kan kita membahas almarhum ma'aman ahab, seseorang bersama anak dicintainya. Ada bujur cinta seseorang, namun kada meniru kelakuan orang yang dicintainya. Maaf cinta lawan Nabi, tapi kelakuan seorang kada sama lawan Nabi, itu kada cinta ngarannya. Orang yang bujur cinta pasti meniru kelakuan yang dicintainya, orang yang dicintainya. Namun kada kawa seluruhnya, paling kada ada sedikit barang kita tuh meniru kelakuan Nabi sebagai bukti kita tuh cinta lawan Nabi. Karena usia ditakoni, kamu cinta kada lawan Nabi nya? Cinta aja kita lawan Nabi. Itu ditakoni pulang, apa buktinya cinta lawan Nabi nih? Namun kita kada ada menggawi sesuatu yang sama dengan kelakuan Nabi, kada mau menjawab kita. Kada mau menjawab. Kada mau menjawab kita. Kada ada buktinya. Nah, namun yang kita ada menggawi kelakuan Nabi sama dengan gawian Nabi, nah, kalau kita menjawab ini pembuktinya. Ini pembuktinya. Buktinya ulun bila masuk ke WC badas kiri badan ulu. Nah itu buktinya itu paling ringan badan itu. Bila saban kalian ulun masuk ke WC badas kiri badan ulu. Nah itu buktinya itu paling ringan badan. Tapi ada bukti, namanya kita kada ada menggawi nang kelakuan yang sama kayak Nabi, sebuting-buting kada ada. Apa nang kita jawab ketika kayak ditakuni, apa bukti kamu cinta lawan Nabi nya? Waktu dikubur kita di mahsyar takuni, mau aku cinta lawan Nabi? Takuni orang, takuni malaikat, kita kata apa jawaban kita? Mun kita kada ada menggawi gitu. Nah, berarti kada cinta, kada palsu cintanya. Nah, karena cinta itu harus ada pembuktian. Almarhum ma'aman ahab. Seseorang beserta dengan yang dicintainya benar. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya kasih itu cenderung hati kepada sesuatu yang disukainya. Dan bahwasanya tiap-tiap yang sedap itu dikasihi akan dia, dan jika kuat kasih itu dinamakan akan asyik. Dan makna benci itu liar hati daripada sesuatu karena keadaannya menyakiti, dan jika kuat oleh benci itu dinamakan akan dia marah dan murka. Ini perbedaan istilah. Jadi jar pengarang kita, ketahuilah olehmu bahwasanya kasih itu, cinta itu adalah kecenderungan hati kepada sesuatu yang disukai. Kecenderungan ini apa ya bahasa kita ya? Kecenderungan. Apa ya bahasanya? Pokoknya itu sesuatu yang kita ketujui gitu kan. Dan ketahuilah bahwasanya makna kasih itu adalah sesuatu kecenderungan hati, kesukaan hati kepada sesuatu yang disukainya. Dan bahwasanya tiap-tiap yang sedap itu dikasihi akan dia. Artinya kesukaan, kecintaan tadi kan. Katanya bahwasanya makna kasih itu adalah kecenderungan hati ke kesukaan hati kepada sesuatu yang disukai. Dan bahwasanya tiap-tiap
yang sedap itu dikasihi akan dia, dan setiap sesuatu yang enak, yang sedap, yang lezat, yang nikmat itu dikasihi oleh hati ya. Dan jika kuat kasih itu dinamakan akan dia asyik. Ini istilah dalam bahasa Arab. Jadi bila cinta itu kuat, sangat kuat, itu ngarannya asyik. Bahasa Arabnya nih, asyik. Asyik ini artinya orang yang luar biasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Asyik. Asyik. Asyik, orang yang asyik, lain asyik bahasa kita, lain asyik bahasa Arab itu artinya orang yang luar biasa kuat cintanya lawan Allah dan Rasulnya. Hanya dalam syair itu ada asyiqil anwar asyik, orang yang asyik cinta kepada Allah Ta'ala. Orang yang asyik kepada Allah Ta'ala itu inya merasakan ibadah itu nikmat, lezat luar biasa. Apa sambungannya itu? Sambungan syairnya itu apa ya? Asyik kayak al-mukhtar amayalumni fi kada peduli disambati orang, dihina orang, kada peduli, yang penting inya manggawi apa-apa yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya, menghindari yang dilarang, kada peduli sambatan orang kayak apa. Kada peduli, artinya kada peduli menguntung orang, sambatan orang, tapi inya nang dipedulikannya siapa? Allah tuh ridha kada dalam gawiannya. Itu tuh. Allah tuh ridha kada dalam gawiannya. Ini gawian diridhoi Allah atau kada peduli lawan omongan orang, pandiran orang. Itu tuh orang yang asyik. Orang yang asyik itu orangnya orang yang luar biasa cinta lawan Allah dan Rasulnya, cinta luar biasa. Nya kada peduli dengan pandiran orang, nya asyik merasakan lezat beribadah. Nikmat beribadah itu nikmat. Beribadah nikmat. Nya merasakan nikmat beribadah itu sendiri nikmat gitu. Mun kita nih masih banyak terpaksa ya, masih banyak terpaksa nih. Orang yang sudah asyik, ini beribadah itu nyaman, ibadah itu nikmat. Jadi ketika misalkan mengaji asyik, mengaji kan nikmat, yang merasakan lezat yang mengaji, itu orang asyik. Amun kita mengaji tapi memang ada pengaji itu, cuman terpaksa ada ancaman dulu, diancam dulu hanya apa menggawe ibadah. Nah itu kada makam asyik. Orang asyik itu yang kada bergantung ancaman atau janji Allah, hanya menggawe satu ibadah dengan tujuan karena kawan merasakan karena ini itu memang bercinta tadi, cinta luar biasa kepada Allah, pada peduli dengan apapun selain itu. Nah, itu orang asyik. Nah, ini makamnya makam tinggi nih kalau makam membahas tentang asyik, kan? Karena pengalaman kitab menjelaskan jika kuat kasih itu dinamakan akan dia asyik. Asyik. Ini orang yang tinggi adalah teman kita kan sampai lagi di sini. Kita ini nang bintangan mengkada diancam pada pun sembahyang. Nah, itu tingkatan kita. Kita sembahyang takutan masuk neraka. Nah, itu tingkatan kita terpatut juga. Tapi yang daripada kada sembahyang. Ada orang yang asyik, ini menggawe ketaatan itu kada peduli dengan urusan neraka. Ini digawainya ketaatan semata-matanya karena cinta kepada Allah. Cintanya kuat sehingga ia merasakan ketika beribadah kepada Allah ia merasakan nikmat yang luar biasa. Asyik
Ya asyik tadi. Mayyalumni fi gharami qala ma asyik jamana. Nah, itu tuh adanya syairnya tuh. Mayyalumni fi gharami qala ma asyik jamana. Ya mukarram ya mumajjad. Nah, itu syair dari orang-orang yang asyik bahasa Arab lah, lain asik kita. Asyik ini ya tadi orang yang beribadah karena cinta lan Allah. Karenanya cinta lan Allah diberikan oleh Allah kenikmatan ketika beribadah. Kenikmatan beribadah. Nah, lezatnya beribadah. Namun kita kadang kita ini makam bawah ada kala lagi merasakan kayak orang. Tapi kita paksa. Tapi untung kita masih ada untungnya apa kita memaksa diri kita untuk beribadah meskipun dengan ancaman daripada Allah. Berawal dari ancaman takutan masuk neraka, takutan kita beribadah, takutan Allah sarik, takutan diazab Allah. Patut saja juga dulu daripada kada menggawe gitu. Cuman maksud urut kita tuh masih di makam yang paling bawah, paling dasar. Paling dasar tuh ketika kita makam paling bawah, paling dasar dulu ketika kita menggawe ketaatan semata-mata karena takut diancam, takut mendapatkan bala. Itu tingkatan yang paling bawah. Tapatot daripada yang kada datang masuk di situ kan. Termasuk dari tapatot daripada orang yang maksiat saja. Paling kada tuh di situ barang kita dulu awal tingkatan yang paling bawah. Jadi jangan hendak mengaku asyik, namun kita belum amun kita tuh masih di bawah gitu namanya asyik. Kita takutan ketika beribadah masih dengan niat supaya jangan terbala. Nah, asyik tuh tingkatannya jauh, tinggi. Asyik orang yang beribadah semata-mata karena Allah, asyik beribadah karena cinta Allah, lalu diberikan oleh Allah Taala diberikan oleh Allah Taala kelezatan dalam beribadah. Lezat beribadah itu artinya merasakan nikmat yang kayak apa itu kita kada kalau menjelaskan karena kita belum sampai di tahapan situ. Nah, yang jelas gitu ada kayak suatu keadaan orang yang mau sampai di tingkatan asyik beribadah itu karena cinta Allah itu ada diberikan kelezatan beribadah, nikmat beribadah. Mudah-mudahan kita tuh sampai ke kayak merasakan ketika beribadah itu nyaman, nikmat, asyik dari karena kita memang cinta diberikan oleh Allah Taala kecintaan yang luar biasa kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan sampai ke saat ke situ tuh luar biasa, asyik. Wallahu a'lam bishawab. Kita bertahlil dulu. La hada bin Nabi Al-Fatihah. Iya kita
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم اجعل واصلنا بالتوبة والفضل وجود وعلى سيدنا الرسول حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد وسلم والصحابة والقرابة والتابعين والعلماء والأولياء والشهداء الصالحين وسلم على سيدنا الإمام المهاجر اللهم أحمد النساء وسيدنا وعبد الله النساء وسيدنا الفقيه قدم محمد بن العالمين والحكم على يوم الفقيه والحكم القدر من السقاء وذكر السكران والضر والحديث الأكبر وذكر من يجلس العدل والحكم والمطار وذكر الإنسان المسيب من عند الحكم وربنا مدرب من الأقاص وذكر وشيخ علي بن الغارس والحكم مدرب من الكفر والحكم عبد الله بن العالم الحداد وعلوي والحكم علي بن محمد وسن الهرفي وأهل الدريم والسور من النساء والنساء والحبيب عبد الله محمد مسلم الجزولي والشيخ محمد المسيري والشيخ محمد الدميري ثم إلى صوت الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وقدنا على الشيخ عبد بن المصطفى تيمور النساء وقدنا علي بن محمد بن محمد الجزري وسيد أحمد الرفاعي وسيد أحمد البدوي وسيد إبراهيم السوقي وسيد إبراهيم الخلوتي وسيد عمر القدسي وحبيب محمد بن عبد الكريم القادر وسيد السماء المدني والحبيب ناصر القرآن بسم الله وتعالى والحبيب محمد رحمة الله وعلى الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري كرامية والشيخ الزين بن مسلم والشيخ كشف الأنوار بن مسلم البنجري والشيخ سيد محمد بن المنوي والشيخ شعراني عبد الباقي والشيخ شعراني عبد المنلاي والشيخ السمان النوري والشيخ السمان الجليل وشيخنا وإمامنا وقائدنا وروحنا الشيخ محمد زين بن عبد الله الشيخ مربي محمد بن سكاب langsung ila roh Tuhan tarik langsung ila roh Tuhan khairi dan sepandai semua ila ada arwahil muallimin wa syaihina wa ahlihim wa asharihim wa zawjatihim wa auladihim wa zurriyyatihim wa talabdatihim wa mata'amah wa qiyamah summa ila arwahil walidina wa jidadina wa jaddina wa qarabatina wa jiranina wa sallina تسريب من اسم إلى أنس بنت أنا ثم إلى يونس بنت أنا والله ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واغفر لهم وارحمهم عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وانزل الرحمة والمغفرة والشفاعة من جميع القبور من المسلمين والمسلمات من الغفلة وأن يضر بأعماقنا من يقول Ya.